Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini penjelasan saya terkait dengan kunci determinasi dan kunci dikotomi, di mana ada perbedaan cara pembuatan kunci determinasi dan kunci dikotomi. Nah, kalian bisa lihat di situ. Bentuk diagram tersebut merupakan contoh kunci dikotom yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Yang kalian lihat di bagian paling atas bagan yang ada kotak-kotak-kotak itu adalah kunci dikotom. Ya. Sementara yang mana sih kunci determinasi? Kunci determinasi adalah bagian paling bawah, yaitu pemaparannya. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dengan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari ciri umumnya hingga ciri yang paling khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidupnya. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Masih bingung? Nah, kita lihat yang mana sih Bu kunci dikotom, yang mana sih kunci determinasi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu bagian atas. Bagian itu yang mana sih, yang kotak-kotak itu? Ya, kita lihat di situ untuk bagian atasnya. Nah, bagan inilah yang disebut dengan kunci dikotom. Ya, itu adalah kunci dikotom. Sekarang kalian berfokus pada kunci dikotom yang bagan pada bagian tengah. Jadi dalam kunci dikotomi itu kalian mengumpulkan dulu makhluk hidupnya atau benda-benda apa sih yang mau kamu kelompokkan, itu kamu satukan dulu semuanya, itu menjadi satu kelompok besar. Ya, kita lihat di sini contohnya ada lumut, ada suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, itu adalah satu kelompok besar tumbuh-tumbuhan yang akan kita kelompokkan sehingga menjadi kelompok yang paling kecil atau khusus. Nah, pada saat kita sudah mengelompokkan menjadi kelompok besar, maka kita buat untuk mengelompokkan itu bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Untuk 1A dan 1B. 1A kita ambil kata kunci berspora. Sementara 1B kita tulis tidak berspora. Jadi berlawanan kata, yang satu berspora, yang satu tidak. Nah, kita lihat dulu yang 1A. Siapa saja sih makhluk hidup yang kita kelompokkan tadi dalam kelompok besar yang termasuk ke dalam berspora? Oh, ternyata yang termasuk dalam berspora adalah suplir dan lumut. Nah, maka kita tuliskan suplir dan lumut di dalam 1A. Lalu 1A itu karena masih ada dua makhluk hidupnya yang dikelompokkan, maka kita harus kelompokkan lagi. Dia harus menjadi masing-masing satu. Nah, maka setelah berspora kita kasih kata kunci lagi, berbatang jelas dan tidak berbatang. Jadi yang berbatang jelas itu siapa di antara dua tadi? Apakah suplir atau lumut? Nah, ternyata yang berbatang jelas adalah si suplir, sementara berbatang yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Maka 2A-nya berbatang jelas itu suplir, 2B-nya tidak berbatang jelas itu lumut. Terus setelah itu kita sudah dapat hasilnya. Suplir tidak ada lagi yang mau dikelompokkan. Lumut pun tidak ada lagi yang mau dikelompokkan. Maka sudah selesai sampai di situ untuk kelompok bagian 1A, 2A, dan 2B. Lalu kita lihat ke 1B. 1B di situ tidak berspora. Siapa yang tidak berspora? Di situ yang tidak berspora adalah jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Ada 4 makhluk hidup tumbuhan yang harus kita kelompokkan. Maka kita buat kata kuncinya lagi. Timbullah nomor 3A dan 3B karena 2A 2B-nya sudah di kelompok yang di atas ya.
Tulisnya di situ biji tertutup dan biji terbuka. Oh, kita berarti mengamati dari segi bijinya. Siapa sih yang termasuk dalam biji tertutup? Oh, ternyata ada jagung, ada kedelai, dan ada si terong. Sementara untuk biji terbuka di situ hanya ada melinjo. Untuk melinjo tidak bisa dibagi lagi karena sudah jelas bahwa yang biji terbuka adalah melinjo. Sementara siapa lagi sih yang harus kita kelompokkan? Yang masih ada makhluk hidup yang lebih dari satu, yaitu ada jagung, kedelai, dan terong. Kita kelompokkan lagi, kita cari kata kuncinya supaya bisa dikelompokkan. Pakai apa ya? Nah, kita di situ kata kuncinya berkeping 2 dan berkeping 1. Artinya bijinya itu ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Siapa saja yang berkeping 2? Ada kedelai dan ada terong. Sementara yang berkeping 1 siapa? Ada jagung. Karena berkeping 1 sudah dapat ketemu makhluknya dan disebut dengan jagung, maka yang kita harus selesaikan yang terakhir adalah yang kelompok 4A. Kelompok 4A siapa? Yang berkeping 2 masih ada 2, ada kedelai dan terong. Cari lagi kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Nah, yang kelompok berbunga kupu-kupu siapa? Oh, ternyata yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai. Sementara yang berbunga trompet adalah terong. Artinya berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet itu bentuk bunganya ya maksudnya. Kalian mungkin pernah lihat bunga trompet seperti apa bentuknya, ya kayak trompet ya. Nah, di situ sudah jelas dari yang global, dari yang umum, yang banyak tadi sudah kita kelompokkan menjadi kelompok kecil-kecil atau sesuai dengan jenisnya. Jadi kedelai sendiri, terong sendiri, jagung sendiri, suplir sendiri, lumut sendiri, melinjo sendiri. Setelah kita buat kunci dikotomnya, maka kita uraikan. Itulah uraian tadi yang disebut dengan kunci determinasi. Kunci determinasi kita tinggal paparkan saja ya dari kelompok yang tadi. Tidak perlu lagi dituliskan si lumut, suplir, jagung dan sebagainya. Langsung nomor 1 A ya, yang A tumbuhan yang berspora. Titik-titik. Kalau yang tumbuhan yang berspora, maka pilihlah 2A. 2A kan kalian tinggal lihat, oh 2A itu yang termasuk tulis saja titik-titik 2A. Nah, terus tumbuhan yang tidak berspora yang mana? Maka disuruh ke 3A. Terus nomor 2, tumbuhan yang berbatang jelas. Tumbuhan yang berbatang jelas tadi, kita kan ke 2A. Yang ujung kanan itu tulisannya 2A. Habis itu nomor 2 ada A lagi, 2A. Kita lihat 2A yang di bagian dikotom kita tadi. Tumbuhan yang berbatang jelas. Habis itu karena di situ sudah langsung ada tulisannya suplir, menunjukkan jenis tumbuhan yang sudah ada, maka tulis suplir. 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas, titik-titik lumut, karena di situ sudah menunjukkan jenisnya hanya satu si lumut saja. Habis itu lanjut untuk nomor 3-nya. Nomor 3-nya kita lihat 3A ya. Nah, kalian lihat di nomor 1. Nomor 1 situ kan tadi ada 2 ya, A dan B. Yang tumbuhan yang berspora itu sudah diselesaikan di 2A dan di 2B. Sementara yang di 1B kan belum selesai penjabarannya. Tumbuhan yang tidak berspora, maka kalian disuruh lihat 3A. Maka tulis yang 3A. 3A-nya itu siapa saja? 3A-nya di situ ada yang berbiji tertutup, ada yang berbiji terbuka. Kalau yang berbiji tertutup karena belum ada menunjukkan jenis tumbuhannya, maka tulis 4A. Maka kita harus melihat ke 4A. Tapi yang berbiji terbuka di situ karena sudah tahu jenisnya adalah belinjo, maka langsung tulis belinjo. Terus yang 4A karena belum ada tadi, maka biji berkeping 2. Biji berkeping 2 itu di 5A. Biji berkeping 1-nya sudah ditunjukkan bahwa dia adalah si jagung. Terus 5A-nya kita jabarkan lagi, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kalau berbunga kupu-kupu adalah kedelai, yang berbunga trompet adalah terong. Nah, jadi untuk
kunci determinasi itu adalah kata kuncinya yang dituliskan di situ, lalu sebelah kanannya itu menunjukkan dia di kelompok mana, di 2A, 2B, 3A, 3B, atau langsung ke jenisnya yang sudah ditunjukkan. Ya, jadi seperti itu cara membuat kunci dikotom dan kunci determinasi. Saya harapkan bisa dipahami ya, dan bisa kalian membedakan, oh yang dikatakan kunci dikotom ternyata yang bagan, oh yang dikatakan kunci determinasi, oh ternyata yang penjabaran. Ya, jadi itu penjelasan dari saya terkait kunci determinasi dan kunci dikotomi. Nah, nanti ada latihan yang harus kalian kerjakan yang kalian bisa lihat di buku paket ya. Nanti saya akan kasih tahu buku paket halaman berapa, dan di situ ada praktikum yang harus kalian lakukan ya. Yang harus kalian lakukan yaitu kita bermain pengelompokan kunci dikotomi dan kunci determinasi dengan menggunakan peralatan karton. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini ya?